Hasil pertemuan dari perwakilan aksi 179 2017 September 2025 ini, ya, kami dari para peserta aksi ada 10 perwakilan yang masuk, termasuk dari kurir online. Di sini ada asimilasi selain dari Garda Indonesia juga, dan dari komunitas-komunitas maupun aliansi-aliansi yang bergabung pada hari ini. Dengan poin-poin tuntutan, yang pertama adalah rancangan undang-undang transportasi online. Nah, itu ya, makanya kita tinggal tunggu implementasi, karena ini kan baru digulirkan hari ini, baru dideklarasi hari ini, ya. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan bulan ini semuanya bisa terlaksana semua. Semoga Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto bisa perwakilan aksi 179 2017 September 2025 ini, ya, kami dari para peserta aksi ada 10 perwakilan yang masuk, termasuk dari kurir online. Di sini ada asimilasi selain dari Garda Indonesia juga, dan dari komunitas-komunitas maupun aliansi-aliansi yang bergabung pada hari ini. Dengan poin-poin tuntutan, yang pertama adalah rancangan undang-undang transportasi online. Nah, itu diakomodir oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi 5. Dan semua ini untuk mengisi kekosongan, atau namanya rancangan undang-undang ini kan butuh waktu lama. Presiden telah mengambil alih dengan membuat draft Perpres atau peraturan presiden, sehingga Pak, minta tolong mobil mundurin dikit, Pak. Sehingga mengenai perlindungan ataupun kepastian hukum bagi ojek online ini memiliki kekuatan setara undang-undang dengan adanya Perpres yang akan disampaikan oleh Presiden langsung. Nah, mengenai tuntutan kedua nih, tuntutan kedua adalah biaya potongan aplikasi atau bagi hasil. Bagi hasil sudah disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah dan negara, bahwa untuk ojek online sebesar 90%. Alhamdulillah. Dan untuk perusahaan aplikasi maksimal 10%. Dan itu akan diatur dalam peraturan presiden, sehingga peraturan-peraturan yang ada di luar peraturan presiden itu gugur. Jadi sudah ada kepastian, sudah ada, bagi kami merupakan kemenangan bahwa perusahaan aplikasi mendapatkan bagi hasilnya 10%, pengemudi online 90%. Yang ketiga yang kami sampaikan juga, ini juga untuk teman-teman kurir online, ya, mengenai regulasi tarif antaran barang dan makanan. Ini sudah dimasukkan juga dalam Perpres, sehingga di dalam Perpres itu komprehensif, jelas, tegas, semuanya akan diakomodir mengenai tarif antaran makanan dan barang. Yang keempat, tuntutan mengenai audit investigatif bagi perusahaan aplikasi yang mengambil 5% dari para pengemudi ojek online. Itu akan segera dilakukan. Kami minta kepada pimpinan-pimpinan DPR juga audit potongan yang lebih dari 20% yang selama ini dari tahun 2020 sudah diambil oleh perusahaan aplikator. Jadi tidak hanya 5% yang tercantum dalam regulasi, namun
lebih dari 20%, sampai ada yang 30%, 40%, bahkan hampir 50%, itu harus diaudit semua perusahaan aplikasi. Apabila ada terbukti penyimpangan, pengambilan, pengutipan atau pungutan yang tidak sesuai regulasi, itu merupakan pungutan liar yang harus diselesaikan mekanismenya secara hukum oleh negara maupun oleh perusahaan aplikasi tersebut sendiri. Yang kelima, mengenai adanya program-program yang merugikan para pengemudi ojek online, seperti adanya aceng, slot, multi order, dan member maupun program-program lainnya, itu semua akan dihilangkan. Jadi kembali semua kepada tarif reguler yang ada pada saat ini sambil menunggu adanya Perpres. Jadi harus hilang semuanya. Memang akan butuh waktu, namun setidaknya hari ini sudah ada jawaban pasti dan tegas bahwa dalam waktu dekat ini sudah ada kepastian hukum bagi para pengemudi online di seluruh Indonesia. Kapan Bang? Perpres itu kapan? Dijanjikan untuk keluar Bang? Kalau untuk Perpres itu menunggu dari kegiatan Presiden, karena informasi yang kami terima Bapak Presiden akan ke luar negeri dulu. Mungkin apakah sebelum berangkat ke luar negeri atau sesudah berangkat ke luar negeri, itu akan ditandatangan. Dan setelah ditandatangan Perpres mengenai transportasi online ini, maka berlaku efektif pada saat itu juga. Berarti tidak dibicarakan tenggat waktu? Tenggat waktunya belum disampaikan secara langsung tadi. Untuk pertemuan pada hari ini, kami bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI. Dengan siapa Bang? Pak Saad Mustafa, Pak Cucun, dan juga Ketua Komisi 5 Pak Lasarus, maupun para Wakil Ketua Komisi 5 juga, dari Komisi 12 juga ada, dan beberapa pimpinan dari DPR RI. Pak, tadi kan sempat menuntut untuk kasus Afan itu di tuntas, itu hasilnya gimana Pak? Ya, ini tuntutan kami mengenai kasus atau perkara yang menimpa rekan kami almarhum Afan Kurniawan. Kami meminta, karena ini ranahnya adalah ranah hukum dan ranah di kepolisian, kami minta kepada Kapolri untuk usut tuntas perkara hukum gugurnya rekan kami almarhum Afan Kurniawan, dan juga proses hukum ini harus berjalan dan harus tuntas. Apakah sempat dibicarakan tadi pas di DPR? Kami menyampaikan tadi mengenai substansi dari tuntutan mengenai kepastian hukum bagi rekan-rekan ojek online. Sejauh ini sudah terpenuhi semua berarti ya? Ya, kalau untuk undang-undang, kami meminta adanya masuk dalam prolegnas di 2025-2026. Dan dari pimpinan DPR RI menyanggupi akan memasukkan undang-undang atau rancangan maupun revisi undang-undang bagi para pengemudi ojek online ini dalam prolegnas 2025-2026. Ada aksi lanjutan nggak Pak? Kita kalau memang sudah terakomodir semua, mudah-mudahan ini adalah aksi puncak. Ini merupakan kemenangan dari para pengemudi ojek online, khususnya yang meminta adanya 10% untuk aplikator dan 90% untuk para pengemudi online. Bang, ada yang disampaikan nggak ke aplikator? Apalagi ini kan udah putusannya gitu, mungkin pesan supaya nanti ditaati atau bagaimana gitu? Pastinya kalau sudah bentuknya merupakan peraturan presiden maupun undang-undang, perusahaan aplikator apabila melanggar pun akan berhadapan dengan hukum. Dan kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia maupun rekan-rekan dari kurir online yang hari ini hadir dari Asimilasi itu meminta kepada perusahaan aplikator, jangan ada lagi melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
maupun DPR RI dalam bentuk undang-undang maupun peraturan presiden. Karena pastinya kami pun akan terus bergerak apabila perusahaan aplikator terus melakukan pembangkangan dengan melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun negara. Oke, siap. Terima kasih.